Halo semua, pada video ini kami akan membahas pencatatan transaksi keuangan bagian ketiga, yaitu mengenai jurnal transaksi keuangan. Apa itu jurnal? Jurnal adalah dasar pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan debit dan kredit. Untuk apa jurnal itu digunakan? Jurnal digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Lalu mencegah terjadinya kesalahan, seperti kesalahan nama akun atau saldo suatu transaksi. Juga sebagai dasar pencatatan laporan keuangan lainnya, seperti buku besar, neraca saldo, dan sebagainya. Dalam akuntansi, terdapat beberapa jurnal yang tentunya memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda. Contohnya seperti jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Jurnal umum biasanya terdiri atas beberapa jurnal, antara lain seperti jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya berulang atau seringkali terjadi. Contohnya antara lain seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan, dan jurnal pengeluaran. Kemudian jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya koreksi atau memerlukan penyesuaian. Contohnya seperti jurnal koreksi, jurnal penyusutan, dan jurnal amortisasi. Lalu jurnal penutup, yaitu jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal sementara, seperti akun perhitungan laba rugi yang diringkas dan dipindahkan ke neraca sebagai laba ditahan. Selanjutnya jurnal pembalik, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penyesuaian di periode berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat jurnal yaitu seperti tanggal transaksi, guna mencatat transaksi sesuai urutan waktu terjadinya. Kemudian nomor bukti transaksi, lalu nomor akun, nama akun, keterangan, serta jumlah debit dan kredit. Hal-hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan guna menghindari adanya kesalahan dalam pencatatan jurnal. Untuk lebih memahami, berikut penjelasan mengenai tahap pencatatan jurnal berdasarkan contoh transaksi keuangan sebelumnya. Diketahui, terdapat setor modal dengan kas. Seperti pada pembahasan di video sebelumnya, kita bisa analisis transaksi bahwa hal ini menyebabkan bertambahnya kas perusahaan dan bertambahnya modal perusahaan. Dalam hal ini, kelompok akun yang terkait yaitu harta dan modal. Perlu diingat kembali bahwa dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Dengan kata lain, harta sama dengan utang tambah modal tambah laba ditahan. Dalam hal ini, modal dan laba ditahan merupakan bagian dari ekuitas. Laba ditahan terdiri dari penjualan, dikurang pembelian, dikurang beban. Dengan demikian, apabila harta bertambah, maka dicatat sebagai debit. Apabila berkurang, dicatat sebagai kredit. Begitupun dengan utang dan modal dan laba. Apabila bertambah, dicatat sebagai kredit. Dan apabila berkurang, dicatat sebagai debit. Dengan catatan, total nilai di debit harus seimbang dengan total nilai di kredit. Maka, bertambahnya kas perusahaan dicatat sebagai debit. Dan bertambahnya modal perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk yaitu kas berada di sisi debit dan modal berada di sisi kredit. Kemudian, terdapat pembelian voucher hotel dari Hotel Bali secara kredit. Hasil analisis transaksi menunjukkan bertambahnya pembelian voucher hotel dan bertambahnya utang perusahaan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, yang bisa kalian lihat di video debit dan kredit, pembelian merupakan bagian dari laba ditahan, di mana laba ditahan merupakan bagian dari ekuitas. Jika pembelian bertambah,
maka akan mengurangi laba ditahan, yang berarti akan mengurangi ekuitas. Dalam hal ini, kelompok akun yang terkait yaitu laba ditahan dan utang. Maka, berdasarkan persamaan dasar akuntansi, berkurangnya laba ditahan dicatat sebagai debit, dan bertambahnya utang perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk, yaitu pembelian, berada di sisi debit, dan utang berada di sisi kredit. Selanjutnya, terdapat penjualan voucher hotel kepada Bapak Budi secara kredit. Hal ini menyebabkan bertambahnya piutang perusahaan dan bertambahnya penjualan atas voucher hotel. Dalam hal ini, penjualan merupakan bagian dari laba ditahan. Jika penjualan bertambah, maka akan menambah laba ditahan, sehingga kelompok akun yang terkait yaitu harta dan laba ditahan. Maka bertambahnya piutang perusahaan dicatat sebagai debit, dan bertambahnya laba ditahan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk yaitu piutang berada di sisi debit dan penjualan berada di sisi kredit. Lalu terdapat pembayaran atas promosi. Analisis transaksinya menunjukkan bertambahnya beban promosi dan berkurangnya kas perusahaan. Dalam hal ini, beban merupakan bagian dari laba ditahan. Maka, jika beban bertambah, akan mengurangi laba ditahan. Dalam hal ini, kelompok akun yang terkait yaitu laba ditahan dan harta. Maka, berkurangnya laba ditahan dicatat sebagai debit, dan berkurangnya kas perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk, yaitu beban promosi, berada di sisi debit, dan kas berada di sisi kredit. Selanjutnya, terdapat pelunasan sebagian tagihan Bapak Budi. Hasil analisis transaksi menunjukkan bertambahnya kas perusahaan dan berkurangnya piutang perusahaan. Dalam hal ini, kelompok akun yang terkait yaitu harta dan harta, sehingga bertambahnya kas perusahaan dicatat sebagai debit, dan berkurangnya piutang perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk yaitu kas berada di sisi debit dan piutang berada di sisi kredit. Lalu, terdapat pembayaran utang kepada Hotel Bali. Hal ini menyebabkan berkurangnya utang perusahaan dan berkurangnya kas perusahaan. Kelompok akun yang terkait yaitu utang dan harta. Maka, berkurangnya utang perusahaan dicatat sebagai debit, dan berkurangnya kas perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk yaitu utang berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Kemudian, terdapat setor tambahan modal. Analisis transaksinya menunjukkan bertambahnya kas perusahaan dan bertambahnya modal perusahaan. Dalam hal ini, kelompok akun yang terkait yaitu harta dan modal. Maka bertambahnya kas perusahaan dicatat sebagai debit, dan bertambahnya modal perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Jurnal yang terbentuk yaitu kas berada di sisi debit dan modal berada di sisi kredit. Selanjutnya, terdapat pembayaran atas gaji karyawan. Kita bisa analisis transaksi bahwa hal ini menyebabkan bertambahnya beban gaji dan berkurangnya kas perusahaan. Dalam hal ini, kelompok akun yang terkait yaitu laba ditahan dan harta. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi, maka bertambahnya beban gaji akan mengurangi laba ditahan. Berkurangnya laba ditahan dicatat sebagai debit, dan berkurangnya kas perusahaan dicatat sebagai kredit. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut.
Jurnal yang terbentuk yaitu beban gaji berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Dalam akuntansi, juga terdapat beberapa istilah akuntansi dalam bahasa Inggris, yaitu sebagai berikut. Sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai contoh jurnal dan tahap pencatatannya. Sebagaimana dalam ringkasan di pembahasan video kali ini, untuk lebih lengkapnya, pencatatan jurnal secara keseluruhan dapat dicatat sebagai berikut. Demikian pembahasan tentang tahap pencatatan jurnal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Bertemu kembali di pembahasan berikutnya mengenai buku besar. See you next time.